Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hori Aminah Putri dengan NIM 20811334125. Saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya, yaitu terkait dengan jenis produk yang akan saya impor, yaitu mixer portable atau blender portable. Untuk blender portable yang akan saya jual ini, yaitu saya memilih negara suppliernya atau saya mengimpor dari negara China, khususnya dari Guangzhou Qianxi Electronic Co. Ltd. Nah, perusahaan Guangzhou Qianxi Electronic ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penghasil produk elektronik seperti alat kebersihan dan produk dapur. Salah satunya yaitu mixer portable ini. Benefit atau keuntungan yang saya dapatkan ketika saya membeli dari Guangzhou Qianxi Electronic, yaitu yang pertama diskon harga untuk pembelian lebih banyak. Karena di perusahaan ini ada beberapa kategori pemesanan. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengiriman terjangkau. Yang ketiga, tidak ada larangan impor. Yang keempat, perusahaan ini memiliki pengalaman impor selama 4 tahun, khususnya di pasar Eropa dan Amerika. Dengan presentasi untuk pasar Eropa yaitu 15%, Amerika Utara 10%, dan Amerika Selatan 10%. Nah, saya mengetahui dan saya mengetahui produk ini dari Alibaba. Berikut di bawah ini merupakan link secara lebih rinci terkait produk blender yang akan saya impor. Kemudian selanjutnya yaitu ini merupakan gambaran produk blender portable yang akan saya impor dengan berbagai warna. Salah satunya ada yang pink, kuning. Bentuknya simple dan sangat estetik menurut saya. Nah, untuk dari sesuai yang saya katakan tadi, di Guangzhou Qianxi Electronic memberikan beberapa kategori pemesanan barang. Untuk pemesanan dari 500 pieces, maka harga per piecesnya yaitu dibanderol dengan harga Rp135.906 atau setara 136.000. Kemudian untuk pemesanan hingga 5.000 pieces harganya akan turun di angka 129.798. Kemudian semakin banyak pemesanannya, maka harganya juga akan semakin murah. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah grafik peminat dan tren blender portable di Indonesia. Berdasarkan kedua gambar tersebut, gambar pertama yaitu menunjukkan grafik peminat atau tren dari blender portable di Indonesia selama 30 hari terakhir. Dari grafik tersebut cukup memberitahukan dan memberikan gambaran bahwasanya lumayan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menggunakan blender portable. Nah, untuk gambar di sampingnya yaitu sesuai dengan subwilayahnya. Di gambar di samping kanan ini ada 5 wilayah di Indonesia yang merupakan peminat blender portable paling banyak. Di antaranya yang pertama yaitu Kalimantan Timur, kemudian Bali, Sumatera Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta.
Selanjutnya yaitu pertimbangan mengenai pemasaran. Untuk pemasarannya sendiri, saya memilih metode B2C atau kepada customer secara langsung, kepada konsumen secara langsung. Hal ini didukung, alasan saya adalah karena akan lebih fleksibel dalam perhitungan dan penentuan harganya, karena tidak perlu ada sistem bagi hasil, kemudian perolehan margin atau keuntungan yang akan saya dapatkan lebih besar, begitu. Kemudian identifikasi target pasarnya sesuai dengan metode TAM atau Total Available Market, yaitu saya melihat dari keseluruhan penduduk Indonesia sendiri sebanyak 573 juta jiwa, kemudian secara serviceable available market-nya atau SAM-nya 46% dari penduduk Indonesia merupakan penduduk wanita, dan diantaranya 60 jutanya adalah ibu rumah tangga. Kemudian service of market atau SOM-nya yaitu target pasar yang dapat saya layani adalah pada kalangan ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 60 juta tadi, dan sisanya yang merupakan wanita karir atau pekerja. Kemudian segmentasi pasar yang saya lakukan yaitu yaitu segmentasi demografis dan segmentasi psikografis. Segmentasi demografis ini meliputi usia, jenis kelamin, dan pendapatan, dan segmentasi psikografis meliputi motivasi, sikap, dan kepribadian konsumen. Selanjutnya yaitu product knowledge. Berdasarkan pengalaman saya sebagai pengguna blender portable atau mixer portable ini, yang pertama adalah blender ini mudah digunakan, kemudian mudah dibersihkan, pengoperasionalannya cepat, dan portabilitasnya yang tinggi. Kemudian keunggulan dari mixer portable ini, yang pertama produk fleksibel dan simpel, kemudian daya tahan baterai lama, yang ketiga warna menarik dan bodi elegan dan simpel, kemudian tersertifikasi CE atau standar Eropa dan FG standar produk Amerika, kemudian ada diskon. Kemudian kelemahan dari produk ini yaitu yang pertama pengiriman produk yang cukup lama, kemudian harga produk yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu produk knowledge atau spesifikasi dari produk mixer portable ini. Yang pertama yaitu kapasitas dari mixer portable ini yaitu 350 mili, kemudian konsumsi dayanya yaitu sebanyak 80 watt, kemudian bentuk mata pisaunya wave blade sehingga sangat tajam dan cukup banyak sehingga cukup cepat untuk menghancurkan bahan kanan. Kemudian yang keempat, materialnya yaitu jar tritan atau gelasnya yaitu terbuat dari tritan, sehingga mixer portable ini sangat ringan dan tidak mudah pecah. Gitu. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Yang pertama yaitu pemberian merek atau identifikasi produk. Pada pemberian merek ini yang saya pertimbangkan adalah produk adalah nama unik yang mudah diingat oleh konsumen dan juga mencerminkan kualitas, kepraktisan, dan keunikan produk. Nama yang sudah saya tentukan yaitu Smart Blend. Kemudian untuk kemasan produk sendiri saya mempertimbangkan mengenai desain kemasan dan material kemasan. Untuk desain itu perlu include gambar menarik tentang produk, informasi, dan fitur yang ada pada blender ini. Kemudian untuk material kemasannya yaitu menggunakan bahan yang kokoh agar pada saat pengiriman dan penyimpanan barang tetap aman. Salah satu material yang akan saya gunakan yaitu kardus yang tebal dan bubble wrap. Kemudian untuk garansi akan saya berikan untuk kerusakan atau cacat manufaktur dalam periode tertentu setelah pembelian.
dengan memberikan syarat dan ketentuan garansi yang jelas kepada konsumen. Kemudian strategi penetapan harganya, beberapa hal yang saya pertimbangkan dalam penentuan harga jual yaitu harga pembelian, pengiriman, biaya masuk, pajak, dan biaya tambahan lainnya. Kemudian persaingan dan rencana menghadapinya. Untuk menghadapi persaingan sebagai penjual, yang pertama yang saya lakukan yaitu adalah identifikasi pesaing di bidang blender mini portable, kemudian meliputi produk keunggulan dari pesaing, kemudian melakukan diferensiasi produk, dan dapat dilakukan melalui desain kualitas atau pelayanan pelanggan yang lebih baik, seperti lebih fast respon dan lebih ramah. Kemudian selanjutnya yaitu strategi penguatan pemasaran, yaitu melalui pemasaran yang efektif dengan kampanye yang menarik dan motivatif. Selanjutnya yaitu berikut ini merupakan gambar analisis pesaing di bidang blender mini atau blender portable di Indonesia. Salah satunya saya mengambil contoh dari platform Tokopedia. Nah, dari beberapa produk yang ada di Tokopedia ini, pada umumnya dibandingkan dengan produk yang akan saya jual, di beberapa produk ini memiliki desain yang masih tergolong cukup besar dan desainnya hampir sama atau itu-itu saja. Nah, perbedaan dengan produk saya, yaitu produk yang akan saya jual, itu memiliki desain yang lebih ramping sehingga lebih menarik dan lebih terkesan estetik. Begitu. Selanjutnya yaitu merupakan penetapan harga. Untuk pemesanan yang akan saya lakukan yaitu sejumlah 500 pieces blender dengan harga per itemnya 136.000. Kemudian ongkirnya yaitu saya menggunakan jasa dari Tokopedia, pengiriman dari China ke Indonesia sesuai dengan gambar di samping, yaitu sudah termasuk dengan PPh dan bea cukai yaitu sebesar 150.000. Kemudian keuntungan yang akan saya ambil per unitnya yaitu 50.000. Maka dari itu perhitungannya yang pertama yaitu biaya impor sama dengan harga pembelian blender 136.000 dikalikan 500 which is sama dengan 68 juta. Kemudian ongkos kirimnya yaitu 150.000 dan total biaya impornya tadi yaitu 68 juta ditambahkan 150.000, maka totalnya yaitu 68.150.000. Kemudian karena pajak dan biaya cukai tadi sudah termasuk dalam uang 150.000 tadi, kemudian keuntungan yang akan saya ambil juga sebesar 50.000 per unit blender, maka dalam hal ini untuk menghitung keuntungan keseluruhan yang diinginkan yaitu dengan total 50.000 dikalikan seluruh pieces atau total pieces yang saya pesan yaitu 500, maka keuntungannya yaitu 25 juta. Kemudian total biaya sama dengan total biaya yang harus ditutupi yaitu biaya impor dan keuntungan sama dengan 68.150.000 ditambah 25 juta sama dengan 93.150.000. Sehingga harga jualnya yaitu rumusnya harga jual per unit sama dengan total biaya dibagi jumlah per unit, jumlah unit. Maka dari itu yaitu sama dengan 93.150.000 rupiah dibagi 500 pieces. Maka total harga per unit yang akan saya jual yaitu sebanyak 186.300 rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tambahan dan koreksi dari Bu Uswa, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.